Hai, bertemu lagi dengan saya Dwi Cahyani. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih suka dukanya jadi kaburan. Karena kemarin di DM banyak yang nanyain, apa sih enaknya jadi kaburan, apa sih nggak enaknya jadi kaburan gitu. Jadi sekarang saya akan menjelaskan suka dukanya jadi kaburan. Kira-kira dimulai dari mana dulu nih? Sukanya dulu, apa dukanya dulu? Mungkin dari sukanya kali ya. Nah, sukanya jadi kaburan itu gaji gede. Itu menurut saya sukanya itu cuma satu, gaji gede. Terus yang lainnya apa? Nggak ada. Nah, untuk yang lainnya itu kebanyakan dukanya. Jadi dukanya itu pertama, kita nggak bebas. Kalau jadi kaburan itu nggak bebasnya kalau kita mau pergi-pergi, mau kumpul dengan teman, mau main gitu, mau main ke pusat kota, itu pasti susah. Karena apa? Karena biasanya itu di sana banyak polisi dan imigrasi gitu. Nah, pasti mereka nanyain dong identitas. Ada yang ditanyain, ada yang enggak. Jadi kayak kita kaburan tanpa identitas, pasti takut lah mau ke sana. Nah, yang kedua itu menurut saya kaburan itu rawan kejahatan. Entah itu di lingkungan atau di tempat kerja. Di lingkungan itu misalkan kalau ada orang yang nggak suka sama kita, pasti ada juga yang laporin kita ke imigrasi bahwa di sini tuh ada kaburan. Nah, untuk di tempat kerja ini biasanya ada majikan yang menggaji kita seenaknya, atau kadang gaji kita kadang dibayar kadang enggak, atau suka telat bayar gaji kita. Itu ada yang seperti itu. Nah, yang ketiga itu kalau misalkan kita sakit, itu kalau sakit biasa kita masih bisa lah beli obat. Cuma kalau kita mau periksa itu biasanya susah. Karena apa? Di sana itu jarang ada klinik yang mau menerima kita. Karena kita itu tanpa identitas dan mereka itu biasanya takut kalau mau periksa kita gitu. Dan sekalipun itu bisa, pasti biaya itu lebih besar. Karena kita itu kosong, nggak ada identitas dan juga nggak ada kartu sehat. Nah, ini buat teman-teman yang kemarin nanyain, apakah kalian ada kenyataan mau kabur? Kalau menurut saya itu, misalkan kalian ada kenyataan mau kabur, lebih baik jangan ya. Karena saya yang udah mengalami sendiri, jadi kaburan itu bener-bener gak enak. Jadi sesulit apapun keadaan kalian atau sesulit apapun kerjaan kalian, itu kalau masih bisa dipertahanin ya dipertahanin. Cuma kalau udah enggak, lebih baik adukan aja ke agensi. Cuma kalau agensi udah nggak ada tanggapan, itu lebih baik laporkan aja ke instalasi pemerintah yang ada di sana. Jadi nggak usah takut, nggak usah bingung ya. Nah, kalau kalian bingung, kalian itu minta bantuan ke teman kalian aja. Kan sekarang zamannya udah canggih ya, menurut saya segala informasi itu bisa didapat dari HP. Jadi jangan buru-buru ambil tindakan kabur. Karena nggak semua kaburan itu mendapatkan nasib yang lebih baik. Ada yang teman saya, dia baru bekerja ya, belum lama lah, terus dia kabur, dia 1 bulan kabur udah ketangkep. Nah, kalau seperti itu kan belum dapat rezeki ya, malah udah ketangkep duluan, udah dibalikan ke Indonesia. Nah, jadi kaburan itu menurut saya nggak enak dan juga rawan kejahatan. Jadi buat teman-teman yang mau kabur, dipikir dulu lagi. Kaburan itu nggak seenak yang kalian lihat, gaji gede, foya-foya, enak, bisa libur terus, bisa kesana kesini, itu nggak seperti itu. Saya yang mengalaminya itu nggak seperti itu. Bahkan saya keluar dari mes itu mau ke toko atau mau ke pasar atau ke minimarket itu selalu berasa was-was. Karena di jalan takut ada polisi, takut ada yang tiba-tiba nanyain gitu. Dan kalau ditanya sama orang sekitar pun kadang suka bingung. Kadang ya pasti adalah
warga pribumi yang kepo, maksudnya nanyain tinggalnya di mana, jaga apa, kan dia taunya orang Indo kan jaga lansia gitu, pasti nanyain tinggalnya di mana. Nah saya juga kadang bingung jawabnya karena kan ya emang kerjanya suka pindah-pindah dan hanya mesnya yang di situ ya. Ini buat teman-teman yang nanyain kok kerjanya pindah-pindah, iya emang ini buat yang jaga lansia itu biasanya kan kerjanya nggak dipakai lama, jarang ada yang dipakai lama, biasanya buat gantiin yang resmi cuti atau nunggu yang lagi proses datang gitu. Jadi kalau misalkan yang resminya udah datang, ya udah kita pindah, kita cari lagi majikan yang baru. Jadi gitu, buat yang di perumahan atau jaga lansia itu malasnya tuh seperti itu karena jarang yang dipakai lama. Jadi biasanya kita tuh pindah-pindah cari majikan lagi ya. Kalau kita cocok kan kadang ada majikan yang nggak cocok atau kita yang nggak cocok gitu. Untuk kaburan juga mesti was-was pilih-pilih kerjaan, apalagi untuk yang jaga jompo, karena kita kan kaburan, kita nggak tahu pasien kita itu kena penyakit apa. Nah ini mesti hati-hati karena kita itu kaburan nggak tahu itu penyakitnya menular atau enggak gitu. Kan majikan kadang ada yang suka nyembunyiin itu kena penyakit apa, maksudnya nggak bilang terus terang ke kita, otomatis kan kita nggak tahu itu penyakitnya menular atau enggak, takutnya kan kita tertular. Nah kita mau berobat juga kan bingung. Jadi ini buat teman-teman yang resmi, yang masih resmi, yang ada keniatan mau kabur, sebaiknya urungkan niat kalian. Karena saya yang udah mengalami sendiri, udah menjalani sendiri, jadi kaburan itu seperti apa. Jadi kaburan tuh bener-bener gak enak sama sekali. Jadi sepahit-pahitnya apapun tetap lebih enak resmi. Untuk yang masih baru datang ke luar negeri gitu, kalian jangan takut untuk menyuarakan hak kalian. Dan juga buat para agensi, lebih diperhatikan lagi bawahan kalian, karena kalian juga dapat duitnya dari para BMI. Jadi jangan memperlakukan mereka semena-mena. Kalau memang mereka mengeluhkan, lebih baik didengarkan dan bila perlu didatangi. Jangan malah kalian memarahi atau acuh ya. Tolonglah lebih berperasaan sedikit, karena kalian juga dapat duit dari mereka. Jadi pengalaman saya dulu, saya udah mengeluhkan berkali-kali keluhan saya. Pertama agensi suruh saya sabar dulu, ya udah saya mau bersabar. Tapi makin lama makin kesini dan majikan makin semena-mena, anaknya juga seperti itu. Terus saya lapor ke agensi, malah agensi balik marahin saya. Jadi nggak mau menerima keluhan saya sama sekali, malah saya dibentak dan saya dikata-katain. Itu udah membuat saya paling enek. Dan karena ada kejadian yang menurut saya fatal di rumah majikan yang dilakukan oleh anak majikan saya, dan saya memilih untuk ambil tindakan kabur. Jadi untuk para agensi tolong lebih perhatian lagi kepada bawahan kalian, agar nggak terjadi lagi hal seperti saya. Nah buat teman-teman yang masih resmi tetap semangat, semoga kalian sehat selalu dan sukses selalu. Mungkin cukup sekian video kali ini, dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Bye.